Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatihi wa waffaqana bitaufiqihi wa amarna bita'atihi wa ma'rifatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi qada'ihi wa hukmihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatu khalqihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafi rusulihi wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat nisbah badan kita, Allah sehatkan kita, Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri pakaian kita. Tapi itu adalah nikmat yang umum. Semua orang diberi makan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, orang yang beriman, orang yang kada, bahkan binatang pun diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang paling kita syukuri. Yang paling kita syukuri adalah nikmat nisbah ruh kita, batin kita, hati kita, yaitu nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan kita mengadakan majlis seperti ini, taufik hidayah terus bertambah di hati kita. Jangan sampai taufik hidayah ini berkurang di hati kita, apalagi sampai dicabut Allah taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab taufik hidayah ini adalah nikmat kada sebaratan orang diberi Allah taala. Banyak orang yang kada beriman. Kita alhamdulillah beriman. Banyak juga pula orang yang beriman tetapi kada diberi taufik hidayah oleh Allah taala. Kada mau sembahyang, bahkan sampai ada yang bertamat. Kita alhamdulillah diberi Allah taala taufik hidayah. Kau sembahyang, kau mengaji, kau hadir ke majelis ta'lim. Kita berharap dengan diadakan majelis seperti ini, taufik hidayah ini selalu bertambah di hati kita, jangan sampai ada berkurang. Kita berharap semakin hari umur kita semakin bertambah. Kita berharap semakin hari taufik hidayah semakin bertambah di hati kita. Kita hendak kaya pepatah orang bahari, kura-kura di atas tunggul, semakin tua semakin tunggul. Tunggul mengaji, tunggul ke majelis ta'lim, tunggul menuntut ilmu, tunggul ke masjid, tunggul ke langgar. Jangan kayak pepatah orang bahari, tua-tua keladi, semakin tua semakin gatal. Kata Al-Imamul Ghazali, orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas itu jadi seperti pohon nyur yang tumbuh di pinggir sungai. Ada pohon nyur tumbuh di pinggir sungai? Orang yang di atas umur 40 tahun ke atas itu seperti pohon nyur yang tumbuh di sungai. Lalunya pohon nyur itu miringnya ke sungai, kira-kira lalunya rabahnya kemana? Ke sungai. Lalunya inya miringnya ke tabing, kira-kira lalunya rabahnya kemana? Ke tabing. Dan gitu juga orang yang di atas umur 40 itu seperti pohon nyur yang tumbuh di pinggir sungai. Lamunnya sidin ini miringnya ke langgar, ke masjid, ke majelis taklim, kira-kira lamunnya rabah kemana? Langgar. Artinya itu akan menarik dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini 40 tahun ke atas ini penentuannya.
Tapi umurnya 40 tahun ke atas masih hanya ketujuh menjablay, kira-kira punya rabah-rabahnya di mana nah? Mudah-mudahan kita ditolong Tuhan ya Allah, taat ibadah semakin bertambah taufik hidayah ini. Oke lah, lemahnya kita semakin Tuhan, nikmat badan kita semakin berkurang. Karena itu memang hukum alam. Waktu kita mata penglihatan hawas ya Allah semakin tua semakin kada nampak. Cucu di hadapan muka kada pindah. Siapa yang buah dari jalan? Cucu piye anak. Tapi kita berharap taufik hidayah ini jangan sampai berkurang. Makanya kita adakan majelis taklim yang kayak ini. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Rajab, bulan yang sangat dibesarkan, bulan yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari ini adalah hari terakhir di bulan Rajab, esok 1 Sya'ban kan sudah. Bulan Rajab ini adalah syahrul mu'azzam, bulan yang dibesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah yang paling membesarkan dengan bulan Rajab ini adalah kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur, kita orang Martapura, kita orang Banjar, kita orang Kalimantan. Syukurnya apa? Ternyata kita membesarkan bulan Rajab ini bukan hanya dengan memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Ternyata bertambah sebutin, yaitu memperingati haul daripada guru kita, syekh kita, murabi kita, yaitu Abah Guru Sekumpul. Mudah kita dapat syafaat sedikit. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala pun sangat banyak di bulan ini. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, yaitu terjadinya peristiwa yang luar biasa, yaitu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Isra, di dalam surah An-Najm yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita yang suaranya Masya Allah luar biasa. Allah langsung yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang peristiwa ini. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra tentang Isra'nya Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah menjalankan hambanya yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam laylan sedikit waktu di malam hari, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, tujuannya adalah untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini, perjalanan dari Mekah ke Palestina pada masa itu menggunakan unta, yang mana biasanya memakan waktu menempuh perjalanan 30 sampai 40 hari. Ternyata bagi baginda Nabi Muhammad SAW hanya menempuh lailan, sedikit waktu di malam hari. Seharusnya perjalanan sebulan, tulaknya aja tuh memakan waktu sebulan, buliknya pulang sebulan, pulang 2 bulan. Nabi setulah benar. Ini merupakan mukjizat yang besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang-orang kafir Quraisy supaya percaya dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan akal. Menurut mereka mana mungkin seseorang manusia bisa melakukan perjalanan yang seharusnya memakan waktu sebulan, bahkan lebih, tahu-tahu memakan waktu sekejap. Bahkan disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, perjalanan Nabi itu memakan waktu 3 jam sampai 4 jam. Bahkan ada yang lebih cepat daripada itu. Di dalam kitab Dardir itu memakan waktu sekejap. Nabi berangkat, begitu datang pula ke tempat asal, itu tempat asal itu masih hangat. Saking cepatnya perjalanan Nabi. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka pada percaya. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Allah sudah berkehendak, gampang aja terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini yang seharusnya memakan waktu sebulan bahkan lebih, ternyata memakan waktu yang sangat cepat. Itu bukan sesuatu yang aneh apabila yang menjalankan itu Allah Ta'ala. Kembali kayak kita aja adalah jam itu dia namanya berjalan saurangan lambat, tapi namanya kita yang menjalankan jam itu kita putar cepat kali jadinya. Apalagi Allah Ta'ala pencipta waktu, gampang banget. Makanya kalimat Isra ini, ayat Isra ini diawali dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra awal dengan kalimat subhana. Kenapa? Karena supaya kita ini mudah percaya dengan kalimat yang sesudah subhana. Kenapa gerak arti subhana? Subhana itu kan artinya maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci daripada kebohongan. Mustahil Allah Ta'ala berbohong. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Maha suci Allah daripada lemah. Maha suci Allah daripada kada kuasa. Maha suci Allah daripada kada mampu menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Itu jadi diandalkan subhana awalnya supaya kita mudah percaya dengan kalimat yang sesudah subhana. Mafhum mukhalafah dari makna subhana yaitu adalah Allah Ta'ala maha hebat, Allah Ta'ala maha kuat, Allah Ta'ala maha perkasa, Allah Ta'ala maha kuasa menjalankan kehendaknya. Allah Ta'ala maha mampu menjalankan hambanya dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Itu jadi diantara kalimat subhana supaya kita mudah percaya. Kayak orang nih umpamanya nih bahagia lawan pian malam tadi ya di Banjar ada seorang laki-laki, inya malam tadi bakal lahir mengalahkan 100 ekor musuh. Kita mendengar itu bisa ada percaya bahasa ada mungkin aja. Tapi lawannya orang bahagia lawan pian ini di Banjar jarang malam tadi ada seorang laki-laki, orangnya gagahnya luar biasa, kuatnya luar biasa, tangguhnya luar biasa, orangnya ahli bela diri,
kurangnya ahli kumpu, kurangnya ahli silat, kurangnya ahli pedang, kurangnya ahli tombak. Malam tadi dia bakal lagi mengalahkan orang 100.000. Kita mudah percaya jadinya. Kenapa? Karena dikisahkan diawali kehebatan si laki-laki itu. Makanya itu diawali dengan kalimat subhanallah, dikisahkan dulu kehebatan Tuhan, kehebatan Allah Ta'ala. Jadi kita mudah percaya dengan kalimat yang sesudah subhanallah. Itu hikmah diangkati kalimat subhanallah. Kenapa jadi diawali dengan kalimat subhanallah? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalimat hamba ini menunjukkan Nabi Muhammad dijalankan dengan ruh dan jasad selingkungan awak, ada yang ruhnya ada. Lailan sedikit waktu di malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Ngaran Masjidil Haram ini ialah masjid yang mengelilingi Ka'bah. Lalunya kita memandang kalimat Al-Haram. Al-Haram itu maknanya adalah tanah haram. Di tanah haram itu banyak masjid. Ada masjid jin, ada masjid apa-apa lagi gitu. Makanya kita lalunya kita umroh kan biasanya kita dari tanah haram harus keluar dulu pada tanah haram menuju tanah halal untuk ambil mikot. Kan biasanya ada yang mengambil mikot di Ja'rana, di mana-mana itu kan, di Masjid Tanim, di Masjid Ja'rana, di Masjid Hudaybiyah. Itu masjid tapi di luar tanah haram, di tanah halal. Adapun masjid-masjid yang ada di Mekah, di tanah haram, apakah itu disebut dengan Masjidil Haram juga? Ada. Itu disebut dengan masjid di tanah haram, bukan Masjidil Haram. Yang Masjidil Haram itu ialah masjid yang mengelilingi Ka'bah, itu ya, di Masjidil Haram. Perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Kenapa jadi Masjidil Aqsa yang dipilih? Aqsa itu kan artinya yang paling jauh. Asalnya itu sebenarnya bukan ngaran, tapi ini menjadi ikon suatu ngaran, Masjidil Aqsa. Artinya masjid yang paling jauh. Kenapa dipilih Masjidil Aqsa? Sebab orang-orang kafir Quraisy itu ada sebahagian mereka yang pernah ke Masjidil Aqsa Palestina. Tujuannya apa di Masjidil Aqsa? Supaya orang kafir Quraisy yang pernah ke Masjidil Aqsa itu kalau menghujat lawan Nabi, kan Nabi bergeser ke Masjidil Aqsa. Nah, apa artinya bukti ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Kayak ke Masjidil Aqsa itu berapa bukti melawangnya, kayak apa jendelanya, sifatakan ke Masjidil Aqsa itu kayak apa? Coba biar nanti kata misal Isra'nya tuh ke Masjid Al-Qaromah umpamanya. Bukan kafir Quraisy, bukan Mekah Arab sana kan pernah ke Masjid Al-Qaromah. Berarti karena kau menjadikan hujah itu mereka. Jadi tujuannya adalah jadi Masjidil Aqsa supaya orang kafir Quraisy ini kalau kemudian penakut lawan Nabi, bujur katanya, bukti bujur katanya. Artinya kemudian adalah allazi barakna haula. Allazi barakna haula. Yang mana Masjidil Aqsa itu kami berkahi di sekelilingnya, baik berkah dunianya ataupun berkah agamanya. Berkah dunianya apa? Masjidil Aqsa ini, Masjidil Aqsa atau Palestina atau negeri Syam pada umumnya itu subur, baik subur dengan pepohonannya, subur dengan tumbuh-tumbuhannya, banyak sungainya. Ini di Arab itu boleh namanya banyak sungai, itu subur. Ini Masjidil Aqsa itu luas, kawasannya itu luas. Kita mengira Masjidil Aqsa itu kan berubah kuning emas gitu. Itu karena Kubbatus Sohroh, asalnya itu tempat Nabi mengikat burak. Kan Masjidil Aqsa itu ada tiganya, masjidnya biasa aja. Nah, ada berkah agamanya, sebab di Syam itu adalah tempat tinggalnya para nabi-nabi. Banyak di situ para nabi-nabi. Nabi Ibrahim tinggal di sana.
di Palestina itu. Makanya barakna haulah, kami berkahi. Linuriyahu min ayatina, tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami dari Allah Ta'ala. Jadi sini seorang jelaskan, innahu huwa sami'ul basir, bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kita pindah ke ayat Mi'raj. Ayat Mi'raj ini ya surah An-Najm. Ayat Isra, ya surah Al-Isra ayat pertama tadi. Ayat Mi'raj ialah surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Itu ayat tentang surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Wan najmi idza hawa, demi bintang idza hawa apabila dia turun. Kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, buyutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini digelar dengan Zainal Abidin, artinya kan perhiasan orang-orang ahli ibadah. Sebab Imam Ali Zainal Abidin ini ahli ibadahnya luar biasa. Sidik kada guring di malam hari kecuali sudah mengerjakan 1000 rakaat sembahyang. Setiap malam 1000 rakaat. Ini yang menggaul 1000 rakaat ini yang lelakian Imam Ali Zainal Abidin. Ada lagi yang bagiannya yaitu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, 1000 rakaat setiap malam. Kita jangan 1000 rakaat, ingin tarawih aja kita. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita ketemu bulan Ramadan, sehat panjang umur, mau ibadah. Kita bulan Ramadan tarawih aja 23 rakaat. Awal witir, ya Allah, ngantuknya luar biasa, ngantuk. Hanya 4 rakaat, sahabat aja mau itu berapa rakaat sudah aja. Hanya 4 rakaat. Yang anehnya adalah kita harus suka yang tarawih, matanya ngantuknya luar biasa. Cuman tuntun suka yang tarawih, kenapa? Ada langsung guring, kan ngantuk dah. Guringnya jam 11, jam 12 juga. Sawat aja untuk melakukan mengeluarkan cucu. Apa-apa kan latuk-latuk yang digawe. Berarti ngantuknya kita itu karena kekurangan guring atau nafsu. Nah berarti ngaran ibadah ini ujiannya itu berat. Ngaran ibadah itu ujiannya berat. Mudah-mudahan kita ditolong Allah Ta'ala. Nah apa kata Imam Ja'far As-Shadiq anak Imam Ali Zainal Abidin ini? Ya sidin, maksud daripada wan najmi idza hawa, maksud daripada kalimat an-najm itu siapa? Wal muradu bin najmi huna
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala lailatul Isra wal Mi'raj. Yang dimaksud dengan an-najm demi bintang apabila dia turun, maksud najm itu siapa? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun pada malam lailatul Isra wal Mi'raj. Jadi najm ini adalah nama Nabi Muhammad. Jadi bagus mengarami anak Muhammad Najmi, Muhammad Najmi atau Najmuddin ya. Ini Muhammad itu nama Nabi Muhammad, Najm itu pun juga nama Nabi Muhammad. Jangan mengarami anak sembarangan orang. Dapat anak begini dingarami Siti Sawiti. Kenapa? Lahir di Padang Sawit. Ada lagi ngarannya Muhammad Gatahi. Samanya lahir di Padang Gatah. Dingarami Muhammad Gatahi. Jadi bagus dingarani Muhammad Najm itu sama, dia sama-sama ngaran Nabi Muhammad Najmi atau Najmuddin kan. Najm itu apa? Najm itu adalah kaukabun bintang. Di dalam kitab Qatrun Nada Nahwu, kitab Nahwu, matahari siang itu disebut dengan kaukabun nahariyun, bintang siang. Disebut dengan syamsun, artinya matahari. Di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan. Di dalam Al-Qur'an Allah taala mensifatkan tentang bulan itu bagaikan Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Siapa qamarun munira ini? Ialah Nabi Muhammad. Qamarun munira itu artinya bulan yang menerangi. Ini bulan itu kuai bahasa Arabnya 3. Yang pertama ada ngarannya hilal. Hilal itu ya bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, itu ngarannya hilal. Ada lagi ngarannya badar. Badar itu ya bulan purnama, malam ke-12, ke-13, ke-14, itu ngarannya badar. Selain itu ngarannya qamar. Jadi kadang ada yang namanya mengarani anak ngarannya bulan. Dapat anak babinian ngarannya hilaliah. Punya lakian hilaluddin. Dapat anak lakian pulang, dapat anak kebinian ngarani badriyah. Punya lakian badruddin. Dapat anak pulang kebinian ngarani qamariyah. Lakian pulang qamaruddin. Jadi ngaran anak di atas langit subhanahu, bulan subhanahu. Kita jangan kalah dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu boleh mengarani anak di atas awan. Ada anak-anak sini yang menjadi presiden siapa? Megawati. Mega itu kan awan toh. Mega itu awan. Ada lagi yang sangat mengaraninya Guntur. Guntur itu di atas awan juga. Di awan jual Guntur tuh. Jadi hebat juga Presiden Soekarno ini mengarani anak di atas awan. Tujuannya apa? Mudahan anak ini jadi bangsawan. Ini bangsawan itu sebangsa orang hidup di awan. Ada lagi yang hebat ngarannya apa? Syamsul Qamar. Sini Sapam. Ini sebuah tulisan Syamsul Qamar. Syamsul itu kan artinya matahari. Qamar itu bulan. Dan sini matahari bulan. Dasar siang malam sini pegawai. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad itu bagaikan bulan. Ya qamarun munira. Ada lagi Tuhan mensifatkan Nabi Muhammad itu bagaikan matahari. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sirajan munira itu artinya matahari yang menerangi. Siapa sirajan munira? Ya Nabi Muhammad. Di dalam tafsir, Sirajul Munir a'zamu min Sirajul Wahhaj. Sirajul Munir itu lebih hebat daripada Sirajul Wahhaj. Apa itu Sirajul Wahhaj? Iya, matahari.
Artinya Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada matahari. Kenapa jadi Nabi Muhammad lebih hebat daripada matahari? Kita berhajat lawan matahari, kita hendak menjamur tapasan, kita berhajat lawan matahari, itu siang kah malam kah? Siang kita berhajat lawan matahari. Bulan kah bulan kah? Apabila kita berhajat lawan bulan, hendak melihat bulan malam hari. Tapi kemudian Nabi Muhammad, kita siang malam berhajat lawan Nabi Muhammad. Kullun nas yahtajuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli zamanin wa makanin wa halin. Seluruh manusia itu sangat berhajat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun sangat berhajat lawan Nabi Muhammad. Baik waktu di dunia lebih karena di akhirat kelak kita sangat berhajat lawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang kalau terpisah lawan Nabi Muhammad, kita sembahyang aja tuh harus mengikut Nabi Muhammad, ada salawatnya di dalam tasyahud yang mana. Kita yang jadi hadir di sini, kita mengadakan Isra Mi'raj nih, sekaligus halal bahagia ini berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ketika aku masih hidup, itu adalah rahmat berkat bagi kalian. Wa mamati khairul lakum, dan ketika aku sudah wafat pun itu adalah berkat rahmat bagi kalian. Namun berkat Nabi Muhammad ini sesudah Nabi wafat itu dengan wasitoh melalui perantara sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in, kemudian para ulama salaf hadis sampai ulama kita ini. Kita jadi rajin ke majelis ilmu itu karena kita hendak mendapatkan ilmu Nabi Muhammad, mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Kita hendak mengambil berkatnya Nabi Muhammad. Kita sembahyang, kita membaca Al-Quran, kita beribadah itu sebenarnya berkat Nabi Muhammad. Ya harga Nabi Muhammad, ya kita beribadah. Madinah itu apa? Jadi tinggalan dengan Madinatul Munawwarah, tinggalan dengan Al-Munawwarah. Kenapa? Karena di dalam kota Madinah itu ada munawwirnya. Siapa munawwirnya? Iya, Nabi Muhammad. Madinah itu kenapa disebut dengan Madinatul Thayyibah? Al-Thayyibah digelar dengan Thayyibah sebab di dalam kota Madinah itu ada Nabi Muhammad yang bergelar dengan Al-Thayyib. Makanya disyaratkan ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal Ayat. Ya mana? Jangankan Nabi Muhammad, ulama sidin aja nih, ulama umat sidin, kita nggak usah sampai contoh jauh-jauh. Apa guru sekumpul kayak apa berkahnya apa guru sekumpul luar biasa. Lebih ketika haulan sidin kita orang Banjar, untungnya luar biasa. Orang Martapura kita sama-sama ya Allah mula posko di mana-mana, anak memeriahkan haulnya apa guru sekumpul, menghiasi jalanan dengan lampu-lampu. Meriahnya luar biasa, kita gotong royong membungkusi nasi di mana-mana. Ada raminya tuh luar biasa. Apa bersukumpul itu berkah apa bersukumpul. Bahkan jauh banget nih, mulai Kaltim tuh sudah ada posko di Puaro, di Penajam, sudah di Tanjung, di Balabai, Kandangan, Rantau, posko betul di situ udah berbagi makanan, berbagi wadai, berbagi aqua, berbagi roti, berbagi nasi. Ayo biar ada kahulan macam apa guru sekumpul. Cari aja biar di Jawa atau di luar negeri. Ada 600-an ribu lagi yang hadir, jutaan, 2 juta, 3 juta usianya yang hadir luar biasa. Bahkan ada orang Sulawesi, rombongan Ubon Sulawesi hendak umpat hadir di awal guru sekumpul. Mulai Sulawesi mendarat di bandara Balikpapan, karena mendarat di landasan Bulan sini, bandara Landasan Bulan ada.
mendarat pesawatnya di bandara Balikpapan. Kenapa? Karena hendak merasai suasana haul abahmu. Mulai Balikpapan sampai ke Martapura, duit ini ada payu. Di mana-mana ada posko ulang berbagi makanan, berbagi nasi, berbagi wadai. Bahkan ulang dengar dengan kaca mobil tuanya atau ada kawan bukan. Lalu bukaan ditimbai orang wadai, ditimbai orang roti, ditimbai orang nasi. Sekarang dibuka besi orang. Luar biasanya Allah berusaha kumpul. Bahkan ulang dengar nila guru danau KJS Muni Sidin menyuruh kurang hulu sungai yang mana bisi kapal tulakan haula guru tulakan kapal. Jadi bubuhan Margasari, bubuhan negara, bubuhan danau panggang, bubuhan hulu sungai tulakan kapal. Yang bisi kapal tulakan kapal. Ya kita tuyuk tuh di jembatan Penggulirang sini. Ya, pada terjawab kan biasa. Yang luar biasanya ada yang berbagi duit, ada juga tahun dulu 50.000 di jalan berbagi duit. Ada yang bensin gratis, ada juga berbagi bensin gratis. Cuma tuh tulisan Bang 3 liter aja ya. Jadi beban rata kalau masih terbis di situ sehingga ada kendaraan aja. Ada lagi nang bersepeda jauh banget yang ada datang ke untuk di masjid di seberang Kimal itu datang ke utara Bapak itu bersepeda uangnya cacat bagi sini tuh cacat pulang bersepeda mulai mana pokoknya jauh banget lu nggak ingat lagi dan mulai mananya itu jauh banget bersepeda bahkan ada lagi yang balap pada itu bajaran yang mulai samping kan mulai mana semalam yang berjalan itu di Saiki sudah supaya jangan berjalan kali hati orang hantar niran luar biasa orang berusaha kumpul berkahnya luar biasa. Kita orang Martapura, kita orang Kalimantan syukur kan ada di sini ya kalau untung banyak yang pemberi syafaat kita kira-kira apa berusaha kumpul Datu Kalampayan tuh banyak ulama-ulama di daerah kita ini, Masya Allah luar biasa untung banget kita. Itu tuh iya apa haitsu halu halatil barakah. Haitsu halu halatil barakah ulama itu para ulama orang-orang saleh di mana saja mereka berada di situ Allah turunkan berkah. Haitsu halu halatil barakah. Makanya kita jangan jauh pada majelis taklim, jangan jauh pada para tuan guru ulama-ulama. Sebab itu adalah tempat turunnya berkah. Kemudian ayat selanjutnya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tiadalah sesat sahibukum teman kalian wahai orang-orang kafir Quraisy. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Wa ma ghawa dan Nabi Muhammad itu ada ghawa. Ghawa itu artinya sesat, tersalah. Ayat yang kedua surah An-Najm ini maqala sahibukum wa ma ini sebenarnya adalah ayat tentang keistimewaan Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad. Istimewanya apa? Sebab orang yang diturunkan dari langit ke bumi itu yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam kan asalnya sini tinggalnya di surga. Di surga di langit. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi karena ada kesalahan, termakan buah yang dilarang, buah khuldi. Gara-gara termakan buah yang dilarang, lalu sedikit diturunkan dari langit ke bumi, tapi membawa kesalahan. Makanya di Quran, فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. Nabi Adam membawa kesalahan, lalu Nabi Muhammad membawa ada kesalahan. Nabi Muhammad diturunkan juga dari langit ke bumi pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Turun juga dari langit ke bumi, tapi Nabi Muhammad
ada membawa, tapi sedang membawa perintah sembahyang 5 waktu. Ini sembahyang 5 waktu ini mulailah asalnya 50 waktu. Tuhan memerintahkannya 50 waktu, cuman dikurangi berkat Nabi Musa. Kan ketika Nabi Muhammad turun membawa perintah sembahyang 50 waktu sampai kepada Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Ibrahim anehnya ini aja bila turun pulang ke langit ke-6, jar Nabi Musa apa? Allah perintahkan lawan pian kesan-kesan umat pian, Allah perintahkan sembahyang 50 waktu sehari. Ujar Nabi Musa, kebanyakan umat pian banyak kada sanggup. Nyata ya kada sanggup setiap jam kita sembahyang, kada kau lagi kita pegawai, kada kau lagi sekolah, kada kau apa-apa. Tiap jam sembahyang 50 waktu sehari. Kurangi akan minta kurangi lawan Tuhan, berguling Nabi minta kurangi lawan Tuhan. Dikurangi 5 sampai 9 kali bunyi. 9 kali 5 sama dengan 45 waktu sudah dikurangi akan Allah Ta'ala. Tersisa kita 5 detik. Ujar Nabi Musa minta kurangi akan kurang pada 5 ini. Ujar Nabi Muhammad, aku sumpah 45 waktu sudah dikurangi akan Tuhan. 5 detik ini aku minta kurangi akan Tuhan. Sumpah dia Nabi Muhammad. Kita belajar di sini. Nabi Muhammad mengurangi 5 waktu ini, sumpah Nabi Muhammad. Kita tak mengurangi, ada sumpah kan? Nabi Muhammad sumpah 45 sudah dikurangi akan Tuhan. Yang 5 ini kan dikurangi akan Nabi Muhammad sumpah. Kita alhamdulillah sembahyang aja bang, sembahyang aja kita nih. Tapi paling awal bukannya aja lagi ya bang kan. Nah, yang nyata subuh bang dulu. Tapi bujur sembahyangnya 5 waktu. Tapi ya Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu itu pahalanya sama lawan sembahyang 50 waktu. Jadi sebutin sembahyang itu hitungannya sama lawan 10 waktu. Kita gawi kalimanya sama lawan menggawi 50 waktu. Kayak itu juga kebalikannya. Lawannya kita kadang menggawi sebutin sembahyang sama lawan kita kadang menggawi 10 waktu. Lawannya kadang kita gawi kelimanya sama lawan kadang menggawi 50 waktu. Cukup bisa negara. Cukup bisa negara. Kemudian ayat selanjutnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsu sidik, tetapi beliau berbicara daripada wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang jalan Nabi, ucapan-ucapan Nabi itu bukan dari hawa nafsu sidik, itu seluruhnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi bergaya, walaupun Nabi bergayaan, itu apa yang diucapkan Nabi itu adalah kebenaran. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah suatu kebenaran. Ada mungkin Nabi Muhammad itu berdusta. Sebab apa yang diucapkan sini itu adalah wahyu. Jadi namanya Nabi Muhammad berkisah bahwasanya aku dan Nabi malam tadi berangkat dari Mekah menuju Palestina, itu pulang dari Palestina menuju ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian berbulik pulang ke Masjidil Haram Mekah. Itu kita wajib percaya. Sebab apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa jadi beliau dijuluki dengan As-Siddiq? Sebab ketika orang-orang kafir Quraisy itu najar orang kafir Quraisy kalau Sayyidina Abu Bakar itu ada awal ikan. Ini mengaku berangkat dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tertawaan buat kafir Quraisy. Ujar Sayyidina Abu Bakar, lamunya dasar wujud Nabi Muhammad yang berucap jauh lagi pada itu, cepat lagi waktunya pada itu, aku percaya. Sebab sini yakin apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu.
lisan Muhammadin mu'jizatun wa karamatun wa hujjatun wa burhanun. Mulut Nabi Muhammad itu adalah mukjizat, adalah karamat. Jangankan mulut Nabi Muhammad, liurnya Nabi Muhammad itu adalah mukjizat, adalah karamat. Ada kisah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ketika peperangan Khandaq kan ulah parit. Ketika peperangan Khandaq kan ulah parit. Kan waktu itu peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab itu kan artinya golongan-golongan Ahzab. Sebab beberapa orang kafir Quraisy mereka itu bergabung melawan Nabi Muhammad, bergabung melawan kumpulan Yahudi, kumpulan orang-orang munafik, kumpulan Arab-Arab Badui, bergabung semerata menyerang melawan Nabi Muhammad. Jadi untuk pertahanan ya namulah parit atas inisiatif Sayyidina Salman Al-Farisi mengulah parit. Waktu gotong royong Nabi ini tak buka di sini dari peparitan sini. Tak buka lalu kelihatan Sayyidina Jabir, ya Rasulullah apa tuh yang dikorpian? Batu 7 puting, banyak dikorok sini. Lalu jalan Nabi, aku sudah beberapa hari kada sing makanan, makan kurma lawan banyu aja. Mendengar itu langsung balik Sayyidina Jabir. Umanya adakah makanan di rumah? Ada lagi itu anak kambing, anak ayam. Habis banget. Masakin kita hendak menjamu Nabi. Lalu yang ingin memasakin, berkulit Sayyidina Jabir lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, inni tu'aimun innas tasbir daripada kalimat ta'am. Artinya ini tu'aimun, bahwa sesungguhnya Rasulullah ada sedikit makanan. Bawa guna tak menjamu pian, bawa sahabat pian sedikit. Kehendak Sayyidina Jabir ini nanti membawa sahabat ya berdua bertiga asal mengawali sidin makan. Jadi Nabi kena kubawain sahabat kopi. Sekalinya dibawain Nabi sebarang tahan 1000 ikung. Sekalinya dibawa Nabi 1000 ikung. Boleh kan? Menuju rumahnya Sayyidina Jabir nih. Bini Jabir melihat Nabi membawa rombongan 1000 ikung, buah betul-betul sembunyi. Tokatan sultan bercanda Melayu. Lalu jalan Nabi, mana yang lewat dan anak kambing dari mana? Lalu diludahi Nabi, diharun Nabi Sorono mengatakan begitu kemasukan kurungan Jabir diberi makan anak kambing tadi 1000 ikung aja. Anak kambing dari itu ayo 1000 ikung manusia. Liur Nabi itu adalah mukjizat. Apalagi itu sidin namanya bukan. Sayyidina Qatadah mata sidin terpacul waktu peperangan, datang kepada Nabi minta pasangan Nabi, dari Nabi, sebenarnya mata sidin baik, langsung matanya tajamnya luar biasa. Bahkan sidin kau melihat musuh jumlahnya itu berapa ribu jumlahnya, kau hitung dengan mata sidin tajamnya luar biasa. Itu hanya menjadi sidin, apalagi untung sidin. Seluruh awak Nabi itu sebenarnya adalah mukjizat, seluruhnya adalah karamat. Mata Nabi, telinga Nabi, muntung Nabi, tangan Nabi, seluruh awak sidin adalah mukjizat. Mata Nabi, harapan anak sembayangan, ada sahabat di belakang, sabnya ada tapi dapur Nabi, padahal Nabi tinggal ke hadapan. Ketika Nabi berjalan, sidin mendengar tumbuh-tumbuhan, batu-batuan memberi salam lawan Nabi. Tangan Nabi ulang yang memancar air baju yang boleh di sela-sela jari Nabi, sehingga para sahabat kawa wudu, kawa minum di situ. Mukjizat sidin di awak sidin. Ini beda dengan nabi-nabi yang lain. Lamunya Nabi Musa buai mukjizat sidin di luar awak. Nabi Musa mukjizatnya tongkat itu dia jadi ular, tongkat dengan tongkat itu kau membelah lautan, itu di luar awak.
Nabi Nuh mukjizatnya unta pun di luar alam. Nabi Sulaiman mukjizatnya dengan unta yang namanya memakai unta itu untukkan manusia, jin, binatang untuk mukjizatnya itu di luar alam. Tapi namanya Nabi Muhammad seluruh awasin adalah mukjizat. Kemudian ayat selanjutnya terakhirnya. Allamahu syadidul quwa, mengajari akan Nabi Muhammad itu oleh syadidul quwa. Siapa syadidul quwa? Jibril. Siapa syadidul quwa? Allah Ta'ala. Ayat allamahu syadidul quwa ini menjadi dalil bahwasanya ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu dengan wasitoh, ada dengan tanpa wasitoh, ada dengan perantara, ada yang tiada perantara. Contoh yang ada perantara itu Nabi langsung mendapat ilmu dari Allah Ta'ala, yaitu laduni. Lalu yang ilmu dengan ada perantara ya mengaji lewat Jibril. Kayak kita nih mengaji, belajar ke guru itu malahnya berperantara malahnya ilmunya. Mudahan kita dapat keduanya, bagaimana ilmu Nabi dapat dengan melalui perantara guru-guru pun dapat. Kesimpulan dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad itu membawa oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj ini itu tiga. Oleh-oleh pertama yaitu adalah sembahyang 5 waktu tahun. Sudah berkata oleh-oleh Isra Mi'raj ini. Dan kedua, oleh-oleh yang kedua ialah khawatimu surat Al-Baqarah. Izin diberikan akhir surah Al-Baqarah di amanah Rasul, termasuk ayat kursi. Ayat kursi lawan amanah Rasul itu adalah ayat yang luar biasa, yang hanya diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain, hanya diberikan kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Sesudah diberikan Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu, kemudian Allah berikan wiritan. Itu menunjukkan, itu isyarat bahwasanya kita sesudah sembahyang itu disuruh untuk berwirid. Jangan langsung buka tutup salam. Kurang Allahumma atas salam, ini Allahumma atas jaga. Sempurna. Minimal tasbih 33 kali. Apalagi Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditambah lagi sebutin menggenapi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 jadinya. Itu fadilatnya kemudian kita baca, itu diampuni dosa-dosa kita sekalipun banyaknya seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Kemudian oleh-oleh yang ketiga, ghufira liman lam yusyrik billahi syai'an min ummati. Allah ampuni dosa-dosa umat engkau selama ia pada mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah berikan keampunan, rahmat Allah Ta'ala luar biasa kepada umat Nabi Muhammad. Keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad. Bujur kita di umat kita, umat terakhir. Kita ini awal halus-halus, tapi paling disayangi Allah Ta'ala, paling dicintai Allah Ta'ala yang kita berharap dengan kita mengadakan acara seperti ini, mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, mudah-mudahan rezeki kita semakin bertambah, mudah-mudahan dengan berkah kita mengadakan acara Isra Mi'raj ini dan menghawali al-bahu sekumpul, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, guru kita, dan semua orang-orang yang kita cinta. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Allah berikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin kalau mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi al-mu'minin salihah wa hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tahlil.
Terus sampai ini bang sampai الذي فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله